sebelum si Agus itu mendekati targetnya, dia itu melihat keadaan korbannya seperti apa dan gimana kondisi perasaannya, lagi galau atau enggak gitu. Apalagi katanya kalau misalkan dia lagi ngobrol sama perempuan atau lagi disakiti sama perempuan, dia tuh kayak jampi-jampi gitu. Halo semuanya, selamat datang di Kasus dengan aku Bielsa. Maaf kalau aku misalkan sekarang itu uploadnya 2 hari sekali atau mungkin kadang-kadang 3 hari sekali, karena ya aku sekarang lagi sibuk untuk ujian gitu. Jadinya aku agak telat ngupload videonya gitu. Bentar kayak sing kurang. Nah, hari ini El Kasus akan membahas satu kasus di mana ini kasusnya ya cukup viral. Sebenarnya aku agak telat ya. Ini adalah kronologi lengkap tentang Agus gitu. Tapi di sini aku akan membawakan sebuah berita ini tuh dengan santai, kayak kita ngobrol aja gitu, karena aku pengen mencoba konsep baru. Tapi kalau misalkan nantinya kurang kurang enak ya wis lah ya gitu kan. Cuman aku pengen nyoba aja konsep terbaru ini gitu ya. Jadi ya mungkin gak usah lama-lama lagi, gimana kronologi awal dari kisah Agus ini gitu. Dan mungkin aku akan sedikit memberikan pendapat gitu aja lah ya. Dan berikut ini adalah ceritanya. Jadi kalau nggak salah ya, beberapa bulan ke belakang ini tuh banyak banget nama Agus itu cukup meresahkan dunia media sosial. Dan salah satu nama dari yang ramai tersebut itu adalah Agus Buntung, seorang anak muda yang bisa dibilang penyandang disabilitas, karena dia ini tuh tidak mempunyai tangan gitu. Koreksi aja kalau misalkan aku salah, mungkin aku salah nyebut gitu kan ya. Silakan kalian koreksi aja. Jadi ya, kalau misalkan kalian nggak ngerti konteksnya itu gimana gitu, mungkin aku akan sedikit jelasin aja kenapa kasus ini tuh viral pertama kalinya gitu. Dia ini tuh viral pertama kali gara-gara dia itu dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Nah, jadi pada saat itu banyak banget itu berita sosial media itu yang katanya dia melakukan pelecehan seksual lah, dia guna-guna dan lain-lainnya, tetek bengek dan nggak jelasnya lah. Dan pada saat berita itu banyak yang merepost ulang, otomatis kan banyak banget tuh yang nonton gitu. Dan banyak juga yang komentar iba dan merasa kasihan, karena ya kebanyakan orang pada saat itu menganggap bahwa dia ini adalah korban fitnah dari pihak yang ingin menjatuhkan dia aja. Akhirnya ya muncul sebuah video yang memperlihatkan seolah-olah dia itu tidak mungkin bisa melakukan itu, karena dia aja nggak punya tangan. Terus pas diwawancara di salah satu video yang aku lihat ya, dia itu juga pernah bilang pada waktu itu tuh, kalau nggak salah ya, koreksi aja gitu, bilangnya tuh gimana saya mau melecehkan perempuan, lawung saya aja makan masih disuapin ibu, mandi masih dibukain celana dan lain-lainnya gitu kan ya, semua dibantu ibunya gitu. Nanti coba koreksi aja. Dari sana akhirnya netizen itu akhirnya mulai banyak yang percaya bahwa itu adalah sebuah fitnah ya. Tapi tidak lama dari sana akhirnya muncullah itu sebuah berita-berita baru yang menganggap bahwa Agus itu ternyata tidak sepolos itu dan sependiam itu. Setelah tuduhan-tuduhan itu ya kan, nggak tahu kenapa tiba-tiba di media sosial itu banyak banget beredar tentang video-video Agus yang memperlihatkan bahwa dia itu sedang asik minum minuman keras, joget-joget dengan teman-temannya, dan memperlihatkan ya seolah-olah disabilitasnya itu bukanlah penghalang dia untuk melakukan kesenangan. Dan sebenarnya ya nggak ada yang salah ya, karena semua orang itu punya hak untuk senang, untuk bahagia gitu kan ya. Ya meskipun joget-joget dia, tapi agak aneh sih gitu ya, tapi nggak apa-apa. Dari banyaknya video yang beredar itu, sikap netizen terhadap pandangan Agus sebelumnya itu yang katanya dia fitnah itu agak goyah gitu, agak selimpang siur lah. Karena netizen itu melihat perilaku Agus yang tidak mencerminkan apa yang dia omongin di video dia yang lain. Akhirnya ya dari sana muncullah tuh anggapan bahwa ternyata si Agus ini tuh bukanlah Agus biasa, bukan Agus kaleng-kaleng. Entah kabar ini datang dari mana, tapi di beritanya banyak yang bilang bahwa dia ini adalah laki-laki yang punya banyak perempuan.
Terus dia juga sering bawa cewek-cewek ke homestay dan sering gonta-ganti pasangan juga katanya gitu. Ya entah lagi di hotel main apa, pijet-pijetan atau dokter-dokteran, kan kita nggak ngerti gitu. Intinya cewek itu dibawa ke homestay gitu lah. Tuduhan-tuduhan itu akhirnya mulai valid dan beredar ketika ada salah satu anak yang mempunyai nama samaran mungkin Bunga lah. Dia itu datang di podcastnya Om Deddy Corbuzier, ya kan. Dia itu menceritakan semua tentang apa yang dialaminya sewaktu dia ketemu dengan si Agus ini gitu. Jadi si Bunga ini itu adalah korban yang masih bisa selamat dari manipulasi emosional yang Agus lakukan. Anjir, enak banget bahasaku ya. Pokok intinya ya, koreksi kalau misalkan aku salah. Awalnya si Bunga ini itu sendirian di taman. Terus si Bunga itu nggak ngerti jalan pulang. Akhirnya dia bingung dan singkatnya nggak lama dari sana Agus itu melihat dia sendirian dan disamperin tuh ceweknya. Terus setelah itu disinilah Agus Buntung itu berperan acting sebagai laki-laki yang haus kasih sayang. Dia membutuhkan rasa iba dari perempuan itu, seolah-olah dia itu nggak berguna lagi hidup di dunia ini dan sempat ingin mengakhiri hidup dan lain-lain dengan alasan. Intinya dia itu berakting kasihan gitulah ya ke Bunga itu. Nah ya namanya orang ya ngelihat laki-laki gitu kan ya pasti kasihan juga kan. Apalagi ya ini cowoknya penyandang disabilitas. Ya intinya Bunga ini tuh akhirnya ngobrol dan berusaha menenangkan si Agus ini gitu. Terus setelah itu dengan kesaktian dan juga keilmuan yang Agus miliki gitu, akhirnya Agus itu bisa menaklukkan cewek ini dengan kata-kata manisnya gitu ya. Gak lama si Bunga ini tuh percaya dengan Agus gitu, dengan laki-laki itu, karena dia berpikir bahwa si Agus ini orang baik dan ingin niatnya mengantarkan Bunga pulang atau menunjukkan jalan. Jadi mereka ini naik sepeda motor dan si Bunga ini bonceng Agus untuk ngarahin jalan pulang gitu. Tapi ya jalannya kok beda gitu kan ya. Si perempuan ini tuh ternyata dibawa ke homestay. Sebenarnya ya di awal itu si Bunga itu sudah curiga dan ada yang janggal, tapi dia ya nurut aja. Karena emang ya beneran dia nggak tahu jalan pulang gitu katanya. Singkatnya si Bunga ini tuh mau dibawa ke homestay. Terus menurut penjelasan Bunga pada saat di podcast ya, dia itu nurut aja karena memang dia itu cuma mau ditunjukin jalan pulang. Dan pada saat itu juga si Bunga itu sebelumnya sudah terjebak gitu, karena dia sudah terlanjur menceritakan hal sensitif ke Agus. Karena Agus juga sudah memanipulasi otak si Bunga untuk cerita. Dan kalau misalkan Bunga nggak nurut, Bunga itu diancam akan menceritakan hal itu ke orang tuanya. Dan juga kalau misalkan pada saat itu Bunga teriak, mereka itu akan dinikahkan. Ya karena memang katanya ada adat di sana, juga pernah ada kasus yang serupa. Kalau misalkan ketahuan berduaan di malam hari atau lagi pacaran di tempat-tempat tertentu, maka mereka harus dijodohkan. Aku nggak tahu sih ini kebenarannya gimana, tapi coba yang tahu ini silakan komentar maksudnya gimana gitu. Kalau misalkan penjelasanku kurang jelas ya kalian nonton fullnya aja di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Tapi di sini aku hanya ingin mencoba untuk membahas kasusnya aja, atau aku ingin menceritakan singkat tentang kasusnya aja. Sekarang pertanyaannya adalah gimana cara Agus menipu perempuan-perempuan itu? Kok bisa dia itu menipu dan kok bisa si perempuan itu tertipu? Jadi ya, menurut berita yang aku baca di Expos News, kasus ini tuh kan pertama kali terungkap pada tanggal 7 Oktober setelah ada seorang perempuan yang melaporkan Agus ke polisi karena tuduhan pelecehan itu. Terus ya, polisi itu melakukan penyelidikan dan kemudian Agus itu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dari sinilah kasus itu ramai dan akhirnya ya sudah aku jelasin di atas itu. Setelah kasus ini ramai, awalnya kan ya cuma yang melapor itu 1 atau 5 orang aja. Tapi setelah ramai dan viral, akhirnya korban dari kasus ini bertambah menjadi 15 orang. Bayangkan, ada 15 perempuan yang bersuara dan mengaku menjadi korbannya. Miris banget sih ini. Dan mereka itu ya rata-rata juga pernah diajak ke homestay dan disuruh bayar. Anjing, disuruh bayar gitu loh. Gimana coba disuruh bayar kan ya. Korbannya ini nih bukan cuman perempuan dewasa, tapi juga ternyata ada perempuan yang masih di bawah umur gitu. Itu masih kecil-kecil banget lah intinya. Dan setelah diselidiki, ditanyain ke korban-korbannya itu dan ke beberapa saksinya, ternyata menurut pandangan psikolog dan juga pihak polisi, Agus ini tuh melancarkan aksinya dengan mengandalkan trik manipulasi emosional.
Jadi Agus itu berusaha memanfaatkan keadaan dari targetnya. Karena ternyata sebelum si Agus itu mendekati targetnya, dia itu melihat keadaan korbannya seperti apa dan gimana kondisi perasaannya. Lagi galau atau enggak gitu. Dan setelah itu dia itu memberikan kalimat-kalimat penyemangat atau pancingan-pancingan agar korban itu mau terbuka bercerita. Dan setelah mendapatkan cerita itu, secara psikologis dia itu mengancam korbannya dan memaksa korban untuk mengikuti keinginannya. Kalau si korban itu tidak mengikuti ya, dia akan membocorkan cerita-cerita rahasia yang dia ceritakan sebelumnya. Jadi secara nggak langsung ya, sebenarnya orang ini cukup cerdas dalam menipu gitu ya. Pas aku lihat beberapa cuplikan videonya, mental dari anak ini tuh sebenarnya juga cukup kuat. Apalagi ya waktu itu dikatain bajingan gitu kan ya, di videonya tatapannya itu juga cukup sinis dan tajam banget gitu. Apalagi katanya kalau misalkan dia lagi ngobrol sama perempuan atau lagi disakiti sama perempuan, dia itu kayak jampi-jampi gitu, kayak komat-kamit gitu mulutnya. Nggak tahu baca apalah ya, pokok bibirnya kayak gerak-gerak gitu. Nah dari situ akhirnya banyak yang menduga bahwa si Agus itu punya ilmu penakluk wanita. Ini tambah lucu sih kalau menurutku ya. Jadi ya itu adalah sedikit kasus tentang Agus Buntung yang sekarang itu rame banget gitu. Aku nggak tahu ya ini tuh sampai kapan gitu, tapi ketika aku coba sebentar scroll TikTok, scroll IG atau mungkin YouTube, pasti ada sedikit cuplikan-cuplikan Agus yang ngobrol sama korbannya gitu. Dan aku kalau pas waktu dengerin itu sih emang iya sih, ini kayaknya orangnya juga pinter banget gitu kalau misalkan ngomongnya gitu kan. Tapi ya nggak jelas juga sih ya gimana gitu kan ya. Ya itu adalah dan itu adalah kasus Agus Buntung. Dan maaf kalau misalkan aku agak kurang gimana gini, karena ini konsep baru. Aku berusaha untuk mencoba apa adanya aja gitu, membacakan gitu, nggak mau kayak yang kemarin terlalu serius-serius banget gitu kan ya. Jadi aku mau apa adanya aja, yang penting sesuai dengan konteksnya dan beritanya, kayak gitulah ya. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah stay di YouTubeku. Terima kasih buat kalian yang masih bertahan gitu kan. Ya memang ini agak susah naiknya, tapi nggak apa-apa. Aku masih menikmati ini semua gitu. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Dan sampai jumpa lagi di El Kasus video selanjutnya. Bye-bye.